Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas atau belajar mengenai pivot. Sebenarnya di salah satu fungsi dari Excel yang sebenarnya bagus banget ini, bahwa bila kita mempunyai data yang sangat besar atau yang cukup besar lah, dengan cara pivot ini ya akan sangat membantu pekerjaan kita. Jadi kita bisa mensummarize, menganalisa, meletakkan kita ingin menganalisa suatu nilai jumlah tertentu dari penjumlahan. Contohnya di sini kita ada penjualan di warung. Jadi kita punya beberapa cabang, ada dibagi penjualannya per minggu pertama, minggu kedua sampai minggu keempat. Ada kategorinya, jumlah unit yang dijual, harga jual per unit, total penjualan, dan ini HPP tapi per unit. Kita bisa mengelompokkan penjualan per cabang berapa, langsung kita bisa dengan menggunakan pivot. Terus per cabang, per kategori, ini kita bisa langsung dengan hanya tinggal klik-klik gitu aja. Mari kita mulai. Jadi pertama kali kita harus tahu bahwa di data itu selalu ada ini kolom atau field ya, ini baris. Nah, kita mulai ya. Pivot itu ada di insert. Nih, kita tekan insert. Ada pivot table di samping kiri ini. Kita klik aja di sini. Nah, kalau kita meletakkan kursor di luar area tabel, pivot tidak ada saran tabel atau range-nya. Oke, kita batalin. Kita coba, ini kan di sini tadi kita meletakkan. Untuk memudahkan, kita letakkan kursor di manapun tapi di tabel. Seperti ini. Kemudian kita insert, kita ulangin, kita tekan pivot table, klik. Nah, dia akan muncul nih. Dia akan muncul range-nya otomatis dari data yang ada paling atas sampai batas paling bawah. Ini baris 685 begini. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, kita bisa membuat data ini kalau kita menggunakan eksternal data ya, kita tidak gunakan dulu. Kita gunakan sekarang ini ada dua pilihan. Apakah tabel pivot itu ditaruh di sheet yang bersangkutan atau kita buka sheet baru. Untuk contoh kali ini kita gunakan yang existing ya, jadi di sheet yang bersangkutan. Kita sekarang ada di sheet data ini. Terus kita klik existing gitu. Kalau new existing nanti dia akan create atau membuat sheet yang satu lagi. Jadi kita di existing, kita letakkan di mana? Kita coba, kita klik di sini. Kita taruh di paling atas ini. Jadi samping yang baris pertama, klik sini. Kita oke. Terus kita tekan oke. Nah, akan muncul begini. Ini pivot table-nya nanti akan muncul di sini nih, area pivot table. Nanti dia menyesuaikan diri mau memanjang atau melebar. Nah, di sisi sebelah kanan, maaf, ini standar biasanya ada di sini. Nah, seperti ini kalau teman-teman baru membuka, datanya seperti ini. Nah, yang di atas ini adalah datanya yang berupa tabel-tabelnya ini. Nama field namanya kalau disebut di IT itu, ini nama field. Contoh ini cabang, ini minggu, ini nama barang. Sorry, ini kategori ya. Ini kategori ada unit, harga jual, terus total jual, terus HPP. Sorry, ini ada nama barang. Nah, ini ada nama barang, terus sampai total jual, HPP. Nah, ini semua adalah field yang ada di sini. Nah, terus kemudian di dalam pivot itu selalu ada 4 ini pengelompokan, yaitu filter. Biasanya kan kita filter seperti ini filter namanya. Kita bisa memilih di sini sesuai filter kita atau keinginan kita. Terus ini kolom itu adalah ini
kolom, terus kemudian row adalah samping kiri ini baris, terus ini sum value atau penjumlahan dari nilai-nilai yang ada di tabel ini. Coba kita contohkan ya, sekarang ini kan udah punya tabel. Jadi tabel ini kalau kursor kita taruh di sini, dia akan muncul ini pivot tabelnya, barnya ini, toolnya ini. Kalau kita klik sini, dia akan hilang, memunculkan kembali. Kita klik di area tabel pivotnya. Nah, kemudian muncul seperti ini. Contoh kita bisa klik langsung di sini, kita munculkan. Intinya kalau kita klik langsung ini kan ada cabang, kita coba klik ya. Di datanya di tabelnya muncul seperti apa? Dia akan muncul, ini ada nih. Cabang itu kan isinya ada ini. Ada Depok, Jakbar, Jakpus, Jaksel sampai Tangsel. Ini cabang. Terus kemudian ada misalnya kita ini ada kategori ya, kategori. Nah, dia akan muncul otomatis di bawah. Ini akan muncul selalu di row. Ini terus kemudian ada lagi misalnya minggu. Nah, minggu muncul jumlah karena di sini minggu itu angka 1 2. Nah, otomatis karena dia angka, dia akan masuk ke sum of value gitu. Tapi karena kita sebenarnya meskipun ini angka, tapi kita kalau nanti ingin merubahnya ini dia ke row, nggak apa-apa. Kita pindah sini, klik, geser ke sini, drag sini. Nah, ini akan minggu 1, copy minggu 1. Nah, kalau kita mau taruh ini di sisi kolom, kita akan taruh kolom, tinggal geser kolom. Demikian nih kolom 1. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu 3 dan keempat. Ini copy juga gitu penjajaran. Nah, totalnya kita belum punya. Misalnya kita total harga jual, kita klik sini. Karena dia value, dia akan muncul di sini. Ini kita ada sum of value. Nah, ini contohnya seperti ini. Bahwa akan muncul nih di minggu pertama penjualan kopi berapa, totalnya berapa. Sangat mudah ini. Jadi sangat membantu sekali. Kemudian kalau kita ingin misalnya kita masukkan lagi, oke ya, ini udah ke sini, terus kemudian kolomnya kita rubah. Ya tadi sudah ya. Jadi gini, kalau kita tidak ingin per kategori ini, kita munculkan, ini kita bisa hilangkan misalnya, kita hilang, jadi tinggal Depok per cabang. Nah, kemudian per minggu. Ini seperti ini. Kalau kita jumlahnya ini minggu, kita ganti ke row. Nah, ini kita lihat nih Depok per minggu berapa, kita muncul jumlahnya di sini. Jadi sangat mudah. Kita juga bisa pindah ke sini, tampilannya begini. Terus kemudian dari beberapa pilihan ini, jadi kita sudah belajar membahas mengenai perpindahan atau kebutuhan kita terhadap analisa data. Coba kita sekarang ada beberapa hal. Di pivot ini ada beberapa bentuk. Jadi nanti kita di desain ini ada kan pivot table itu ada analyze, ini macam-macam di sini seperti ada slicer. Nanti kita akan bahas di next session atau next sesi berikutnya. Kita sekarang ini tampilan-tampilan format saja. Contohnya kita ingin Depok, tapi ini kita biar per kategori. Contohnya ini kita kategori, kita munculkan begini. Nah, di sini ada, ini kan angkanya agak berubah, kita rubah menjadi formatnya, kita rubah seperti biasa, kita blok, terus kita kemudian format sel seperti biasa, kita rubah misalnya biar enak dilihat, kita rubah formatnya menjadi ada tanda. Nah, ini kalau muncul begini, kita tinggal klik 2 kali di sini, dia akan, nah gitu. Nah, beberapa format begini kadang-kadang kita ingin lihat antara Depok dengan tadi ini kategori numpuk ini ya. Nah, ini kalau nanti kita ekspor, kita butuh data yang lebih detail lagi, akan susah. Nah, kita tampilannya pengen berubah nih. Ada beberapa macam tampilan, yaitu contohnya ini ada namanya report layout.
Nah, kita coba klik, ada berapa macam sih? Kita klik. Ini bentuknya adalah, kita coba klik. Nah, ini adalah bentuk dari show in compact form. Ada di compactin ini. Coba kita klik di bawahnya. Nah, dia akan bergeser. Jadi ini depot di kolom tersendiri, kategori di kolom sendiri, tapi masih dalam bentuk baris. Oke, kita coba lagi yang 3 nih, dalam bentuk tabular, show in tabular form. Nah, dia akan begitu, muncul di samping, tapi ini jadi satu. Kita coba lagi yang tadi ini, repeat all item table. Coba ini, klik. Nah, ini muncul. Ini sebenarnya bagi beberapa teman itu bisa digunakan kalau nanti kita ekspor ya dalam bentuk data, jadi kita tidak perlu memisah-misahkan kembali, menggabung-gabungkan kembali. Oke, terus sini kita klik ulang, kita matikan yang tadi, jadi seperti ini. Ini tadi kita sudah coba semua. Nah, kemudian ada lagi di sini ada misalnya tadi muncul, oke, ini kita ada di sini ya. Nah, ini ada nih. Kalau kita klik grand total nih, grand totalnya kita coba klik apa? Tuh, grand totalnya tidak muncul. Tuh di bawah juga tidak muncul. Coba kita lagi, kalau kita on row n, nah akan muncul lagi grand totalnya. Kita coba hanya yang row-nya saja. On for row, on for column. Nah, gitu. Jadi semua tabel ini sangat membantu sekali. Subtotal juga begitu, kita bisa tidak memunculkan ini subtotalnya. Do not show subtotal, tuh biar kita lihat total apa ini, tapi nanti langsung grand totalnya. Jadi biasanya kita ingin memunculkan show ini. Jadi seperti itu. Ini beberapa tampilan format dari Pivot. Ini yang ada di sini. Nah, kemudian satu lagi kita bahas mengenai tampilan yang ada di toolnya ini, di pivot table toolsnya ini. Nah, ini ada pilihan setting. Kadang-kadang kita punya apa namanya, punya field yang banyak. Contohnya ini aja ada. Oh, ini muncul semua. Kalau ini misalnya kita punya banyak tabel, ini nggak akan muncul. Nah, ini kita klik sini. Ini bentuknya, ini yang kotak 4-nya di bawah, ini di samping kanan, ini seperti ini. Kita coba yang di bawah. Ini kalau kita punya banyak, kita masih bisa muncul. Dan ini kita tinggal klik and drag ke sampingnya. Nah, ini teman-teman terkait dengan pivot table yang masih sederhana. Nanti kita akan bahas next sessionnya lagi adalah yang kita bisa dari sini kita bisa bikin chart. Terus kemudian dari sini kita bisa angkanya automatically mengupdate di data. Jadi kita tidak perlu, misalnya kita punya data, kita tinggal update data ini, otomatis ini juga berubah, datanya berubah. Apalagi kalau kita nanti ada chartnya. Nah, kalau ada chartnya atau tabel grafik picture gitu, itu lebih mudah lagi untuk bahan presentasi buat teman-teman yang sering presentasi. Demikian teman-teman pembahasan kita mengenai pivot table yang masih dasar ya. Nanti next kita sambungkan lagi. Jika ada pertanyaan atau yang bisa kita diskusikan, bisa kita komen di kolom komen. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.